Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadaratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan di musannifi hadzal kitab Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga wong tua disebutaken wa man ijtama'a fi hadzal makan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasatrul aurati bilibasin tohirin. Masih menjelaskan tentang syarat-syarate salat. Wasatrul aurati lan nutupi aurat. Nutupi aurat bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci. Wal wukufu lan manggon utawa netep ala makanin ing atasi tempat tohirin kang suci. Jadi termasuk syarat-syaratnya sholat itu adalah auratnya harus tertutup atau harus menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Wal wukufu ala makanin tohirin, dan bertempat di tempat yang suci. Ammat toharotu, anapun utawi ammat toharotul libasi wal makani anin najasah, anapun utawi suciye pakaian wal makani lan panggonan anin najasati saking najis, faqad marra mangka teman-teman wis keliwat keterangane. Adapun suci daripada pakaian, suci daripada tempat, suci dari najis, itu keterangannya sudah lewat. Kemarin sudah diterangkan, termasuk syaratnya juga itu adalah harus suci dari pakaian, tempatnya suci dari najis. Wa amma satrul aurati, lan anapun utawi nutup aurat, fawajibun mangka iku wajib, mutlakon kelawan mutlak. Adapun menutup aurat itu hukumnya wajib secara mutlak. Maksudnya mutlak itu baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ini mutlak wajib untuk menutupi aurat. Kalau auratnya laki-laki berarti adalah ma bainas surrati warrukbati, antara udel sampai dengkul, ya. Jadi antara pusar sampai lutut. Tapi tetap udele ya kudu ditutup juga, dengkule kudu ditutup juga. Maksudnya supaya apa? Supaya
dalam rangka menyempurnakan ya. Jadi dalam kaidah itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya ketika sesuatu itu tidak bisa sempurna nutupi ya, kecuali dengan menutup dengkulnya juga, maka dengkulnya pun ya wajib ditutup ya. Padahal batas-batasnya itu kan ma baina surroti warubati, antaranya saja kan begitu. Antaranya puser sampai dengkul. Cuman ketika hanya batasan-batasan itu saja, itu bisa terjadi nutupi beli sempurna. Ya, jadi anak pengen sesenti borong, senti kang ketarik ya. Jadi makanya karena untuk menghindari sesuatu yang demikian itu ya menutup dengkul sama pusernya itu juga wajib. Ya, ini auratnya orang laki-laki ya secara mutlak. Maksudnya secara mutlak ning sholat iyo mengkonon ya harus ditutup aurate. Tapi ning sholat ya bukan hanya sekedar nutup kian bae ya. Artinya dalam rangka etika sopan santun walaupun sah secara fikih, oli kan lamunan istilah kok nganggo sarunge bae asal ketutup dengkul karo udele ya, kemudian kene ini blojodan ya secara sah menurut fikih sah ya. Tapi secara ilmu adab, ilmu tasawuf, ilmu tata krama bagus to beli kan begitu ya. Artinya sopan atau tidak kan begitu. Makanya dalam melakukan hal-hal ibadah itu bukan hanya sekedar menurut teori-teori fikih, tapi juga harus melakukan tasawufnya, adabnya, akhlaknya bagaimana kan begitu ya. Hari masalah sah ya sah ya, tapi lamunan bagus to beli ya beli bagus ya. Nah ngapa beli bagus ya karena kita lagi ngadep Gusti Allah, makanya harus dengan persiapan yang sangat sopan, berakhlak kan begitu. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, jadi misalkan kelambi anu najise utawa kaose anu najise, nah itu sih lain lagi ya. Jadi kalau karena kondisi-kondisi tertentu, karena darurat ya maka boleh dan dianggapnya baik. Yang dianggapnya tidak baik ini ketika tidak darurat, kemudian kita melakukan semacam itu yang dianggapnya buruk. Nah terusan aurate wong lanang ning pergaulan pun begitu ya, ning pergaulan kan begitu paman ya. Artinya harus menutup auratnya ya, artinya udel karo dengkul iki kudu ketutup ya. Artinya bagian sesama mahromnya ya, sesama batur lanang-lanange no, kan juga ya. Nah itu juga harus ditutup ya, termasuk juga ketika misalkan karo wong wadon kang sejen ya, no, maka ya batas-batasannya hanya semacam itu ya. Nah cuman nanti beku urusannya karo wong wadon kang bukan mahromnya itu nanti dilihat lagi. Artinya pertimbangannya bukan hanya sekedar batasan dengkul karo udel ya, no. Artinya bisa jadi hari beledean kemudian bisa menimbulkan ketertarikan seorang perempuan, itu juga nggak boleh ya, menimbulkan rangsangan-rangsangan, menimbulkan syahwat. Nah kalau auratnya perempuan ya, auratnya perempuan itu berarti jami ubadaniha illal wajha wal kafain ya. Jadi seluruh awaknya ya, seluruh badannya itu bagi perempuan itu merupakan aurat, kecuali yang boleh terbuka itu adalah wajah, rai ya, karo telapak tangan ya. Telapak tangannya dohir maupun batin ya. Dohir iku kien ya, yang atas, kalau batin ini yang dalam. Hanya itu yang boleh apa sih dilihat ya.
ataupun di dalam sholat pun begitu batas-batas auratnya. Jadi kalau semuanya yo kudu ditutup, ya semuanya kudu ditutup, ya. Dan ini merupakan mufakat jumhurul ulama, ya. Artinya nanti perbedaannya itu hanya sedikit, ya. Artinya perbedaannya itu hanya di wilayah-wilayah kaki, ya, sikil nih, ya. Nah, artinya sikil itu adalah telapak kaki dalam karo luar. Nah, ini yang timbul terjadinya khilaf itu yang hanya ini, ya. Artinya kalau kalangan Hanafi, ya, mazhabnya Imam Hanafi itu mengatakan bahwasanya ini telapak kaki ini bagi perempuan, ya, baik yang luar ataupun dalamnya, ini bukan termasuk aurat, kan begitu. Nah, menurut pendapatnya mazhabnya Imam Syafi'i, ini termasuk aurat, ya, walaupun ada, ya, di kalangan Imam Syafi'i juga yang berpendapat yang sama dengan pendapatnya Imam Hanafi, yang mengatakan bahwasanya kaki, telapak kaki ini bukan termasuk aurat. Artinya lamun terbuka kok, anak yang mengatakan boleh dari kalangan mazhabnya Imam Syafi'i sendiri, ya. Jadi kalau seluruhnya sekabiane paman, ya termasuk rambut, nah itu juga termasuk aurat, ya. Jadi kalau kita berpegangnya pada mengikuti mazhab-mazhab 4, ya semua sepakat, ya, bahwasanya rambut juga termasuk aurat, konon Kang Fani, ya, rambut juga termasuk aurat. Adapun misalkan anak kang wong blingenggo jilbab misalkan, ya, padahal anaknya seorang tokoh misalkan, ya artinya ketika kita berpegang pada pelajaran yang kita pahami, ya saja ditiru, itu saja selesai. Nah, itu saja, jangan ditiru, ya, karena kita berpegang begini, ya. Jadi mayoritas ulama jumhur itu sepakat semuanya itu rambut juga termasuk aurat, ya. Yang ikhtilaf itu yaitu telapak kaki itu saja, ya. Nah, jadi baik di dalam sholat ataupun di luar sholat itu wajib ditutup, ya, wajib ditutup. Hatta fil kholwati, ya. Nah, kemudian dijelaskan maning sehingga fil kholwati ing dalam kondisi persepen, artinya tidak ada yang tahu. Kholwat itu nggak ada yang melihat, nggak ada yang tahu. Jadi walaupun langku kang berugan, tetap kudu berpakaian, Kang Umar, ya. Jadi walaupun betul langku sing beru, jadi sebagian kalar-kaler beloh. Nah, ini nggak boleh, ya. Wazulmati dan dalam kondisi peteng, wah keteran peteng rubet langku wong pisan, langku sing weru, ya. Tetap ini juga tidak boleh alar rojihi menurut pendapat yang rojih. Nah, berarti sebetulnya juga ada yang mengatakan boleh loh hari kan langgo wong-wong sih, tapi menurut pendapat yang rojih, yang unggul, ya, walaupun tidak ada orang pun iki wajib kita menutupi aurat, terkecuali ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, misalkan melakukan hubungan dengan istri kita. Kalau dengan istri kita kan semuanya boleh dilihat, paman, ya, artinya suami boleh melihat apapun, rabie itu kan begitu, ya, pokoknya sih nggak ada batasannya. Begitu pula dengan istri, nah itu kan boleh, ya. Nah itu kan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, maksudnya ketika lagi melakukan hubungan intim. Nah, tapi kalau di luar itu misalkan tidak ada kebutuhan semacam itu, ya sudah, kita juga kalau menurut pandangannya Imam Taqiyuddin ini, ya, pokoknya kepentingan tetap aurat iki kudu ditutup, ya. Nah, termasuk juga kepentingan mungkin diantaranya adalah mandi, ya. Itu kan beda lagi, itu kan berarti kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, maka ya semuanya ini walaupun dalam kondisi sendiri utawa dalam kondisi gelap sama sekali tidak terlihat, itu tetap kudu ditutup menurut pendapat yang
rojih. No, tapi lamun anja anak kang wah bla apa ya enggak apa-apa juga. Ini kan menurut pendapat yang unggul kan begitu. Alasannya li annallaha ta'ala karena sak temene Gusti Allah taala ahakku iku luwih berhak opo ayyustahya opo arep nyentah dianggap isin ya, artinya Allah itu lebih mengahaki ketika kita kudu kongkon isin kono. Jadi isin ning luwih ning Gusti Allah itu luwih hak lah, luwih kudu dipentingaken ya daripada isin ning sejene kan begitu. Jadi lebih berhak untuk kita merasa malu kepada Allah ya. Li anna Allah ta'ala ahqu ayyustahya sapa minhu sapa Allah. Jadi bagian langkah wong, langkah sing weru tapi Gusti Allah tetap weru. Nah, karena Gusti Allah weru, ya kita kudu izin ning Gusti Allah karena Allah lebih berhak bagi kita ini harus merasa malu. Sawaun iku pada kana utawi arep nyentah ana opo asatru nutupi mau ya. Ana iku fis sholati iku ing dalam salat wa ghairiha lan juga di luar sholat. Ini penjelasan daripada mutlak itu begitu, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat ya. Jadi ning sholat ya kudu ditutupi, batas-batasannya itu tadi sudah diterangkan, dan di luar sholat pun begitu Kang Umar ya. Jadi pulane pokok lamunan Kang Umar rabi metu kok aja kelalen ya, artinya kudunge kudu di nggo kan begitu ya. Karena di luar sholat pun begitu. Wal auratu dene utawi al aurah fil lughati ing dalem menurut bahasa. Jadi menurut bahasa aurat itu adalah an-naqsu, iku kekurangan ya. Iku kekurangan wal kholal dan juga cacat ya. Jadi menurut bahasa yang namanya aurat itu adalah kekurangan yang harus ditutupi, cacat yang harus ditutupi ya. Jadi pokok anu gendeng bolong blongo ya kudu digeser, gendengnya ditutup ya, sebab lamunan apa sih udan ya banjir enggak. Nah, itu aurat harus ditutup. Ya termasuk keburukan juga harus ditutup kan begitu. Cuman istilahnya saja yang berbeda. Kalau dalam istilah aurat itu misalkan yang berkenaan karo awake manusia yo ditutup yo berarti kudu di ngenggoi pakaian kan konon. Nah lamunan je koruptor yo itu juga cacat yo aja ditutup tapi dicutik ya kan begitu, artinya kudu diberseni, dikebasi kan begitu. Hanya bahasanya saja yang jelas, yang namanya aurat itu dalam segi bahasanya itu adalah kekurangan atau cacat yang harus dibenahi. Nah, cara pembenahannya kalau ning urusan aurat kang nempel ning awak maksude, itu pembenahannya kan harus dipakaiani supaya aja kedeleng. Wama lan perkara-perkara yustahya kang dianggap gawe isin opo minhu ma, artinya membikin malu ya. Walaupun sekarang mungkin sudah bergeser ya, walaupun sekarang sudah bergeser ya. Jadi kalau apa sih seharusnya ya ketika kita iki auratnya itu kelihatan, harusnya kudu merasa malu ya. Artinya panduan-panduan agama itu harus begitu ya. Jadi ketika orang beragama itu, orang yang menjalankan agama itu, ketika auratnya itu terbuka itu harusnya merasa malu. Nah, yo sekian wis yo beli KB sebenarnya sih, cuman ya sudah ada saja yang bergeser. Artinya ketika misalkan ngadokaken kang seharusnya ditutup, nah ya itu malahan menjadi kebanggaan konon ya. Jadi betul-betul ngerasai
beli isin ya. Tapi ngerasa iku bangga kono ya. Ngerasa bangga paman ya. Jadi ketika bisa dilihat oleh orang ya, katonane mulus, katonane apa itu merasa bangga. Padahal dalam sudut pandang agama itu adalah sesuatu cacat yang harus ditutupi. Dudu malahan dia tok-tokaken, maksudnya begitu. Wahia utawi al aurat huna ing dalam kene-kene pembahasan ma iku perkara yajibu kang wajib opo satruhu opo nutupi perkara mau fis sholati ing dalam sholat. Adapun aurat dalam pembahasan ini artinya dalam pembahasan fikih ini yaitu sesuatu yang wajib ditutupi ketika mengerjakan sholat. Jadi di dalam sholat itu wajib hukumnya menurut aurat. Berarti sangat simpel kalau urusannya membahas fikih. Ya, maksudnya membahas dalam urusan sholat. Ya, maksudnya ya. Ya kalau di luar sholat nanti ada pembahasannya yang lain lagi. Ya. Jadi kalau di dalam sholat simpelnya yang namanya aurat itu adalah perkara yang wajib ditutupi di dalam sholat. Dalam bab ini wad dalilu dene utawi dalile ala anna satroha ngatasi sak temene nutupi aurat iku syartun iku dadi syarat li sihhati sholati maring sahih sholat iku qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya. Dalilnya, referensinya bahwasannya menutup aurat itu termasuk syarat sahnya sholat itu adalah hadis la yakbalullahu sholata haidin illa bi khimarin ya. La yakbalu orang nerima sapa Allahu Gusti Allah orang nerima sholata haidin ing sholate wong kang baligh. Maksudnya haid ning kene ini adalah orang yang baligh, perempuan yang sudah baligh illa bi khimarin kecuali kelawan tutup kepala ya. Illa bi khimarin kecuali kelawan ngenggo tutup kepala. Jadi ini hadis Kanjeng Nabi bahwasannya yang menerangkan tentang atau dalilnya yang mengharuskan bahwasannya orang sholat itu harus menutup aurat ya. Jadi kalau dalil Al-Qur'annya ya nggak ada kan begitu ya. Jadi dalilnya itu adalah hadis orang sholat itu harus menutup aurat ya, dan dalilnya itu adalah ini la yakbalullahu sholata haidin. Allah tidak menerima sholatnya orang yang maksudnya haid ini orang yang sudah baligh, perempuan yang sudah baligh kecuali dengan menutup kepala ya. Jadi kudu ditutup kepala. Jadi orang yang baligh ini ya kan sudah diterangkan ya. Jadi kalau perempuan itu usia 9 tahun dan sudah haid, nah itu sudah baligh ya. Jadi 9 tahun sudah haid, keluar darah haid ya, maka dia sudah baligh. Tapi kalau belum 9 tahun sudah keluar darah haid, itu berarti bukan darah haid ya. Nah, jadi keluarnya darah haid itu adalah batasannya ketika usianya itu sudah 9 tahun secara hijriah ya. Nah kalau 9 tahun hijriah keluar darah maka itu bisa disebut dengan darah haid ya. Jadi kalau misalkan 8 tahun 7 tahun keluar darah, nah itu bukan darah haid, berarti dia belum baligh. Karena baligh itu adalah usia 9 tahun dan juga sudah haid ya. Nah sekian lamun aja 12 tahun dorong haid ya berarti dorong baligh ya. 12 tahun tapi belum haid ya berarti dia belum baligh. Nanti ditunggu sampai 15 tahun ya. Nah kalau sudah 15 tahun ya haid ataupun dorong haid ini wis masuk baligh ya. Jadi maksudnya belum haid, belum keluar mani kan begitu ya.
Begitupun dengan laki-laki, ya, laki-laki juga sama, ya. Jadi keluar mani setelah umur 9 tahun. Dan lamun 7 tahun, 8 tahun wis metu mani misalkan. Nah, yaitu berarti belum balik. Ya. Sebab nanti keluar maninya itu ada koyitnya litis sinina kan begitu. Ketika berusia 9 tahun secara perhitungan hijriah. Nah, sukin ya sampai 12 tahun durung metu mani, 13 tahun durung metu mani. Ya, nah, malas tahun durung metu mani tetap wis balik. Ya, jadi batasan maksimal itu apakah dia keluar mani atau tidak keluar mani, laki-laki atau perempuan, apakah itu haid atau belum haid, pokoknya 15 tahun secara perhitungan hijriah berarti sudah masuk balik. Itu yang pasti. Wal qala ngendika sapa at-Turmudi, Imam at-Turmudi, hadisun hasanun, utawi iki hadis iku hadisun hasan, hadis kang hasan. Wa qala lan ngendika sapa al-Hakim, Imam al-Hakim, huwa utawi hadis iku ala syarti muslimin, iku berdasarkan ketentuane Imam Muslim. Artinya sudah menetapi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Imam Muslim. Maksudnya ala syarti Muslim. Wal murad dene utawi kang dikarpaken, kang dikehendaki, bil haidi kelawan haid ning hadis kiyen iki Allah tidak menerima salate wong kang salat haidin, ya, al balighu iku al baligh, ya, maksudnya wong kang sudah balik. Wal ijma'u dene utawi ijma'ul ulama, kesepakatan ulama, munakidun iku dadi katetepaken ala zalika ingatasi mengkono-mengkono wujubu satril aurah indal kudrati ing dalem nalikane mampu, ya. Jadi berdasarkan ijma'ul ulama, sepakatnya ulama, 4 mazhab itu memberi kesepakatan bahwasanya hukumnya menutup aurat itu dalam melakukan sholat itu hukumnya wajib, ya. Kalau memang dia mampu, ya. Jadi benar-benar mampu untuk menutup aurat. Fa'in ajiza, sekian lamunan lemah atau apes, beli mampu, ya, fa'in ajiza anis sutroti, saking nutupi aurat, sekian dia tidak bisa menutup aurat, ya, bisa jadi pakaiannya nggak ada, ya. Sholat mangka sholat sopo man sopo musolli uryanan hali dalam kondisi telanjang. Jadi misalkan pakaiannya beli ketemu, apa beli sholat maning tak, ya beli mekonon, sholat tetap sholat. Jadi tetap sholat meskipun dalam kondisi telanjang. Wala i'adata, lan ora ana i'adah, beli usah diulangi maning, ya, alaihi ingatasi musolli. Wala i'adata, lan ora ana ulangan iku maujud, beli usah diulangi maning, alaihi ingatasi musolli ala rajihi, menurut pendapat kang rojih. Jadi nggak usah diulangi lagi, ya. Jadi pengen sholat pakaiane nggak ana kang suci, ya, najis kabeh, ya, banyuwe langka kanggo nyuciakene, wis pokoknya sih beli ketemu pakaian kang suci lah. Dan juga tidak ada kesempatan untuk mencuci pakaian karena nggak ada airnya, maka tetap sholat dalam kondisi uryanan. Jadi dalam kondisi apapun sholat itu tidak boleh ditinggalkan selagi pikirannya, otaknya masih waras, ya. Terkecuali oleh ninggalakan sholat lamunan pikirannya wis beli waras konon kok paman, ya. Jadi wis beli waras, ya baru dia tidak terkena kewajiban sholat. Tapi selagi pikirannya masih waras, otaknya masih benar, walaupun dalam kondisi apapun, ia tetap wajib melakukan sholat. Berarti sholat itu betul-betul amalan yang istimewa, amalan kang penting, ya.
Jadi karena sholat itu merupakan komunikasi kita karo Gusti Allah. Makanya Gusti Allah beli pengen wong iku hilang komunikasi sebenarnya karo Gusti Allah. Sehingga cara-cara yo diatur sedemikian rupa. Beli bisa ngadep yo nyagok turu fokus dengan isyarah sampai beli bisa ngapa-ngapa ya kan sepenting adike tetap sholat kan begitu. Artinya selagi akal otaknya masih ana iki Gusti Allah beli pengen hamba iku hilang kontak karo pangeran, maksudnya melas kono ning menusai kono ya, berarti kan sangat sangat diperhatikan sekali ya. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya yo ketika beli mampu puasa yo oli beli puasa ya kan begitu, artinya bisa dikodoi ning waktu-waktu sejene kan begitu ya. Atau misalkan kanggo ngodoye iku wis beli mampu sama sekali ya, karena dalam kondisi wis rapuh awak ya. Jadi lamunan je istilah kok tetap dipaksakan puasa dino kiyen beli puasa kok jadi ganti dino sejene ulan-ulan sejene itu tetap beli bisa ya, karena kondisi iku wis betul-betul beli bisa puasa sama sekali. Nah itu kan berarti tidak terkena kewajiban untuk puasa, bisa diganti dengan fidyah ya. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lainnya sih bisa ini ya, artinya bisa ada keringanan untuk digantikan fidyah ataupun bisa untuk apa sih dikerjakan pada hari-hari yang lainnya ya. Ataupun lagi bisa juga tidak melakukan sama sekali, misalkan ya pancen wis beli bisa ngelakonane ya. Jadi nggak ada rancangan-rancangan lamunan je beli kuat sedina terusan oli sampai asar baik kono kok nggak ada ya. Atau misalkan asar apa sih beli mampu beduk disambung-sambung oli je, nggak ada rancangan-rancangan semacam itu ya. Berbeda kelawan sholat. Apa maning misalkan tentang masalah zakat ya, zakat kan bagi yang duit-duit kang mampu. Hari kang beli duit-duit ya oli zakat kan begitu. Haji apa maning bagi yang mampu ya. Tapi urusan sholat sih bahasanya ya mampu beli mampu ya sih ya dikerjakan semampu ya. Artinya tetap harus dikerjakan ya. Ya duduk mampu beli mampu pasti mampu kalau sholat. Oh no ya. Kalau sholat itu pasti mampu. Orang itu pasti mampu sholat. Ya, karena sholat itu tata cara diatur sedemikian rupa sehingga dalam kondisi apapun wong tetap sholat. Jadi pasti mampu. Kita aja wis wudu beli bisa. Oli beli baju wuduan maning. Ya, ya kan. Ketika wis beli bisa ngapa-ngapain. Ya, langkung kang wudu akene. Ya, bisa banyu wudu. Kini najis kabeh. Oli. Ya, dalam kondisi semacam apapun. Tapi tetap ya sholatnya kudu dikerjakan. Iku pentingnya sholat ya. Li'annahu kerana sak temene mau ajzun anis sutra iku uzrun amun, iku merupakan uzur atau halangan yang bersifat umum. Warubbama yadumu, dan kadang-kadang langgeng apa si mau keumumane maning ya, karena uzur atau halangan orang itu tidak memiliki pakaian ya, atau misalkan pakaiannya itu najise nggak ada alat untuk menghilangkan ya, itu merupakan uzur yang sifatnya umum ya. Jadi mungkin ki pembahasan ini dudu ning wilayah Indonesia. Artinya hari ini Indonesia sih yang pakaian itu tinggletak pirang-pirang ya. Atau mungkin beliau ini mengomentari pada masa itu, artinya pada masa itu masai sulit mendapatkan pakaian kangelan kono ya. Lamun dicermati kata-kata wong iku langkah pakaian itu merupakan
uzur kang sifatnya umum. Ya nih zaman sekian sih kaya sih ya wis terjadi loh, karena wong itu pasti memiliki pakaian ya. Jadi cuman mengomentari pada masa-masa itu, utawa di daerah-daerah tertentu itu sangat sulit ketika menemukan pakaian. Tapi ini bisa dijadikan ya ketetapan hukum bagi kita untuk mengambil keputusan dalam melakukan ibadah. Falau aujabna, mangka lamunan majibaken sopo kita al i'adata ing i'adah kudu dibaleni la syakko, mangka yektine abot ya opo si mau aujabna al i'adah ya. Jadi kalau memang misalkan uzur-uzur yang sifatnya menyeluruh ini ya, uzur yang menyeluruh ya. Jadi uzur itu anak uzur kang umum menyeluruh, anu kang nazir, anu kang jarang terjadi ya maksudnya kok ya. Jadi berarti zaman semono iki Imam Taqiyuddin itu mengomentari banyak sekali orang-orang yang kesulitan mendapatkan pakaian ya konon, sehingga mengatakan mengomentari bahwasanya wong kang beli pakaian ini merupakan ya uzur kang sifatnya umum konon ya. Nah, kalau uzur yang nazir itu adalah uzur yang sangat jarang konon ya. Jadi yang sangat jarang. Jadi misalkan nang apa kita iki ketika tempelan karo rabi kita iki batal ya karena menghindari gampang. Ya artinya jarang sekali kita itu tempel-tempelan konon ya, beli desek-desekan kan begitu. Ya, itu namanya uzur yang langka konon. Artinya cara menghindari itu bisa gampang ngono ya, asal aja marak-marak bagian sih lebih batal ya. Tapi kalau uzur yang umum itu misalkan ning lokasi-lokasi kang pancen berdesek-desekan ya. Nah, itu namanya uzur umum. Kayak dene wong lagi tawaf ya. Ning Mekah kemudian beli ketempelan ini sangat sulit ya. Ini namanya uzur secara umum ya. Ari beli tempel-tempelan karo rabi sih gampang menghindari. Summa syartut sutroti, mangka nuli-nuli utawi syarate sutroh ya, penutup mau ya, iku antam naa, iku arep nyentah nyegah apa si mau sutroh tutup mau ya, nyegah launal basyaroti ing warnai kulit. Jadi kulitnya itu tidak terlihat, jadi dudu sekedar dibrongkos ya. Jadi kang kira-kira warnanya juga tidak tampak ya. Jadi dudu nganggo plastik kang transparan sehingga katon kan no. Nah, hari ditutup sih ditutup, cuman masih katon. Nah, itu berarti belum cukup ya. Harus tertutup ya, tamna'u launal basyaroti. Sawaun iku pada kana utawi arep nyentah ana ya, apa si mau satru apa sih antamna alaunal basyaroti, anak iku min siapin saking pakaian. Boleh jadi yang menutupi itu pakaian, au juludin utawa pira-pira kulit, bisa jadi kulit lah, maksudnya duduk kulitnya dewek maksudnya ya, kulitnya kambing atau kulitnya sapi, au warokin utawa godong-godongan ya, utawa godong-godongan, au hasyisin utawa suket wanahwi dzalik, dan juga yang lainnya, hatatin sehingga apa sih lempung endut ya, itu juga bisa dijadikan alat untuk menutupi aurat ya. Jadi lamunan keter-keter koyo di semen bae ya, semen walma, dan juga banyu al kadru ya kang butek. Nah, ini juga bisa sebagai sarana untuk menutupi aurat ya. Jadi syarat-syaratnya menutupi aurat itu harus bisa mencegah dari warnanya kulit. Warnanya kulitnya itu tidak tampak ya, tidak tampak.
Nah, terusan lagi ini cukup ya, artinya cukup. Artinya sing penting warnai kulit iku beli tampak secara fikih ini berarti sudah cukup dia itu auratnya tertutup ya. Jadi meskipun meret ketat kan ya, nggo pakaiane ngepres konon kok ya. Nah, kemudian asal warnai kubli katon lamun anu kok ya, walaupun brenjul-brenjule masih pada katon, secara fikih ini sudah cukup, kan begitu. Tapi secara tasawuf ya belum cukup, ya, kan konon. Nah, apa? Karena tujuannya belum terpenuhi. Orang menutup aurat itu tujuannya itu kan adalah untuk meredam syahwat. Ya, tujuannya supaya meredam syahwat. Ini secara kajian tasawufnya begitu, ya. Jadi lamunan istilah kok bagian tertutup kabeh, cuman ngepres pakaiannya, akhirnya kemudian ya lekukannya masih terlihat. Itu kan secara umum kan ya. Secara umum itu masih menimbulkan daya tarik ya, secara umum ya. Maksudnya daya tarik setrum konon paman ya. Ya redet wis bagianan nganggo jilbaban tapi lamunan istilah kok lekukane katon iki masih gawe nyetrum lamunan anu kok kan konon ya. Secara umum ya. Nah, secara umum iku beko nganggo pakaiane wis rapi, wis bener, longgar apa. Artinya sudah tidak tampak lekukan-lekukannya. Secara umum kok nyetrume setitik atau langka lah kan konon ya. Artinya benyetrum dalam wong wadon nganggo mukena ku benyetrum. Kecuali kang saya ya kecuali kang beli normal ya dalam wong kang mekonon kemudian nyetrum berarti tegangan tinggi. Ya, nah ari beko kang model tegangan tinggi ku kan ya istilahnya ku sangat jarang ya. Jadi secara umum ya ketika dalam penampilan kang anggun wajar-wajar saja itu tidak menimbulkan syahwat ya. Tapi anu jika mus dalam konon masih yang berbaik misalkan. Nah, itu kan berarti wong kang di luar keumuman ya, orang yang di luar keumuman. Secara umumnya ya wong itu begitu. Yakin sih manjingin ning kajian tasawuf ya. Jadi kalau kajian-kajian fikih sih angger beli katon ya, warna kulitnya itu tidak tampak. Nah, itu sudah sah memenuhi ya. Tapi ke dalam kajian tasawuf ya masih belum cukup ya. Jadi mulane secara fikih sah, tapi secara tasawuf takone ajo sah to beli, tapi bagus to beli ya, pantes to beli ya. Jadi kalau secara sah menutup aurat ya sah ya, tapi bagus beli nutup aurat model makananku ya beli bagus. Nah, apa? Ya karena tujuannya itu belum tercapai ya. Ya nanti juga bisa aurat itu dipengaruhi oleh waktu juga bisa Kang ya. Jadi walaupun nganggo mukena kan hari jam 12 bengi wong loroan bae ya tegangannya naik ya, atau melihat perempuan di malam hari misalkan walaupun pakaiannya tertutup sopan rapi apapun kan ngomong kasarannya bakon dalangnya jam 12 bengi ya ucul kah ya. Nah, ya itu ya ada nanti ya timbul. Jadi itu kajian-kajian aurat itu begitu luas kan begitu. Nah, cuman secara fikih sih ya cukup lah. Jadi ketika misalkan menutupi warnanya kulitnya tidak tampak itu sudah cukup ya. Wasuratu sholati fil ma'i utawi contohe gambarane salat ning banyu. Pribisi salat ning banyu ya. Ya tentunya alal janazati iku ketika sholat janazah ya mari sholat biasa ya kok keselepek ya misalkan ya kan begitu ya. Jadi maksudnya ketika sholat janazah itu kan ya orang laki-laki itu kan bisa ngadeg bayar di sholat janazah kan, artinya nggak ada ruku nggak ada sujud ya. Nah itu bisa ya. Jadi ketika sholat ning banyu kang sipate banyu mau iku betul-betul butek ya, beli katon kan anu pokoknya beli katon apa ya beli katon kan ono ya butek ya. Jadi termasuk misalkan nutupi aurat dari pandangan orang juga bisa nih banyu asal banyu butek.
Wah anu sandi kenter kita aja dorong anu pakaiane nyemplung bae ning banyu butek. Ya. Kan begitu, kan tidak terlihat. Wal asohu dene utawi pendapat kang soheh iku wujubut tatoyun. Nah, iku kewajibane tatoyun. Tatoyun iku ngelebur awake, dilabur maksudnya ya, kelawan endut ya, dengan tanah ya. Iki menurut kaul kang asoh ya, li'annahu karena sak temene musolli iku qadirun iku mampu alas sutroti ingatasi nutupi aurat ya. Jadi misalkan dalam kondisi pakaiannya najis kabeh dan tidak ada sarana kanggo bisa bersesuci ya, kan begitu ya. Nah kemudian kita pengen sholat, nah ya wis dilabur karo lempung paman ya, wajib gini ya. Itu pun kalau memang kita beli alergi ya, terusan apa sih lempungnya kemudian endute iki suci kan begitu ya, hari endute ceboran yo iya kan. Artinya tidak ada sesuatu yang membuat kita madorot konon ya. Artinya tidak ada efek ketika kita itu menggunakan apa sih lempung tadi atau endut tadi ya. Maka ini hukumnya wajib ya. Wal asoh menurut pendapat kang asoh. Nah berarti kalau pendapat yang lain yang misalkan kita beli kiyang jadi yo masuk ngenten-ngenteni dadak di labur-labur kedik no, kan begitu ya. Nah terusan apakah beli sholat? Tetap kudu sholat ya, walaupun dalam kondisi udo ya. Nah, cuman nanti beda setelah kita sholat iki, karena kita iki mampu untuk menutupi aurat dengan lempung tadi ya, kemudian kita nggak mengerjakannya, kita kan tetap kudu sholat ya, walaupun dalam kondisi telanjang. Nanti beda sholatnya dikodoi ya. Tapi lamunan misalkan sampean sholat karo nganggo lempung mau ya, atau nganggo semen lah, atau nganggo kapur kan bisa ya. Nganggo kapur iki bisa tertutup ya. Kapur sing jelas sih ya. Karing labur kan ya, ini kan bisa bisa nutupi ya. Nah, ya memang menurut Kang Asohnya begitu. Kalau memang masih ada sarana untuk bisa menutupi aurat walaupun dengan lempung tadi, ya kita gunakan semacam itu. Nah, itu yang asoh. Nah, tapi kalau yang di luar asoh, berarti apa? Ya berarti kita iki beli wajib nganggo lempung mawinu, ya. Tapi sholatnya tetap wajib. Berarti kudu dikerjakan sholatku dalam kondisi telanjang, ya. Nah, cuman nanti sholatnya diganti iadah namanya, ya diulangi. Ya, sholatnya sholat kodok. Wala yakfilan ora cukup opo as-saubu opo pakaian. Ar-roki kukang tipis ya. Jadi pakaian yang tipis, maksudnya rokik tipis ini masih merayang no. Ya. Tipis tapi lamunan beli katon ya cukup ya. Jadi misalkan tipis tapi ireng geteng ngono ya, itu kan tetap beli katon ya. Nah, kan begitu ya. Nah, itu cukup. Tapi misalkan tipis tapi warnanya pink, nah itu kan bisa merayang ya. Hari pink kan warnanya rada pias angdek ya. Rada pias atau ijo-ijo kang beli mantep lah. Nah, jadi sebetulnya ar-rokik niki duduning masalah tipis ya, tapi ketajaman warna kan. Jadi kalau tipis pun hari warnanya tajam sehingga bisa nutupi ya, beli merayang ya, itu sudah cukup. Mislu ghazlil banati ya, gini dicontohaken kayak dene anu ya, tenunane anak-anak ya, tadi kelambi bocah-bocah cilik kang apa sepondo apa rane kah kang merayang-merayang bela. Jadi lamunan kudung ya kayak saringan tahu merayang kan. Artinya masih katon ya. Jadi kang masih merayang nih kulit lah contohnya. Nah itu nggak cukup ya. Yang tipis-tipis
semacam itu di samping tipis warnai juga enggak gelap ya. Tapi lamunan tipis tapi warnai gelap ya cukup ya, karena tujuannya itu adalah menutupi warnai kulit supaya tidak terlihat. Wa nahwuhu mislu ghazlil banati wa nahwihi, dan juga contoh-contoh kang sejene ya sepadane mau ya mislu ghazlil banat li annahu karena sak temene mau ya as-saubur raqiq ya, karena pakaian yang tipis tadi iku la yamna'u, iku tidak bisa mencegah apa saubur raqiq, pakaian yang tipis tidak bisa mencegah launal basyarati ing warnai kulit ya. Jadi itu nang apa alasane ya broli pakaian kang tipis ya, karena alasane bisa mencegah warnai kulit itu tetap katon ketika pakaian itu tipis. Nah berarti dari kesimpulan ini ya tujuannya itu kan adalah sambiran ajo katon. Jadi lamunan ya tipis ben ya asal beli katon sih beli masalah ya, asal beli katon ya. Karena alasannya tidak boleh yang tipis itu adalah kulitnya bisa terlihat ya. Nah secara umum memang begitu, kalau yang tipis itu masih terlihat. Tapi misalkan tipis tapi beli terlihat bisa tertutup, nah itu berarti boleh ya, karena ilatnya itu hilang ya, ilatnya hilang. Wa kadzalan kaya dene mengkono-mengkono mau ya as-saubur raqiq, begitu pula dengan pakaian yang tipis tadi. Al kirbasu utawi kirbas ya, kirbas itu pakaian kang kandel ya, sebetulnya kirbas itu pakaiannya yang tebal. Allazi kang lahu kang iku tetep kaduwe allazi ya abkhosun utawi bolong-bolong. Kandel sih kandel cuman pating bolong-bolong ya, kayak jaring-jaring gak ada bolong-bolongnya ya. Ya kan pasti katon walaupun pakaiannya tebal juga hari bolong-bolongnya. Nah ya semacam itu. Nah, itu juga nggak cukup untuk menutupi aurat ya. Jadi aurat yang bisa lihat itu kang sampai bisa menghalang-halangi atau tidak mengesahkan sholat itu ya ketika ning mukhotob iku, jadi lawan bicara namanya mukhotob iku bisa dalam kulite ya, jadi katon ya, jadi lamunan bolongnya cilik sih sehingga wong beli katon ya apa-apa kan ya. Jadi lamunan seobat lamuk gede bolong ya itu nggak boleh ya. Tapi misalkan sekrekan seadie konon kok ya, sehingga wong ngobrol iku beli katon konon paman ya. Pokoknya sih patokannya wong ngobrol beli katon ning kulite ya. Nah, itu masih boleh walaupun bolong-bolong ya, jadi patokannya itu ya. Nah patokan kang semacam itu dikembalikan ini yo keyakinan sampean dimpleng dewek li. Wah kayak si lamunan angdek ning ngadepanisen kok angdek katon iki semene iki kulite misalkan dites lamunan kok beli katon je Kang. Nah ya wis berarti semene iki masih oli ya kunku kang normal kunu ya, kang matai normal ya. Hari kang beli normal ya bagianan gede kan beli katon kan konon maksudnya. Standarnya orang yang umum. Walau kanat sekin lamunan ana opo auratuhu opo aurate musolli turo iku dideleng atau terlihat opo si aurat terlihat anjaibihi saking guluwe kelambi ya, maksudnya jaib itu kene nih ya, kerah nih gulu konon kok ya, artinya kancingnya iki padu copot ya, sehingga ketika ruku iki no kan ngelembreh ya, ketika ruku itu melembreh ya, atau kaos iki wis bener-bener apa sih mulure ado ya, sehingga ketika ruku itu kemudian terlihat aurate ya. Fi ruku'ihi ing dalem ruku'i musolli au sujudihi utawa sujude
musolli. Jadi ketika ruku kene mingsor ya katon. Ya lamun dilihat kok ya katon ya. Ninggange sarunge iku kan atau beli nganggo sarung lah, nganggo jubah nang rapat ini kan pasti katon ya. Tapi lamunan nganggo sarung kan bisa jadi sarungnya kita posisi ning dhuwure udel ya. Nah, itu kan beli masalah ya. Sekin si lamunan kang posisi sarungnya melorot maning mingsor ya. Kemudian kini pakaian dhuwure kancingnya pada tugel ya, sehingga ketika ruku itu kesawang. Nah, maksudnya begitu. Atau dalam kondisi sujud, lam yakfi, maka ora cukup ya. Opo mau laukanat auratuhu turo. Jadi lamun kedeleng iki beli cukup. Fayajibu mangka wajib. Apa kewajibane ya imma zarrihi ya. Anakalane mau yang ngancingi ya. Fayajibu mangka wajib apa imma zarruhu ya. Anakalane mau ngancingi pakaiane mau ya. Au wad'u syaddin alaihi ya, utawa naro tali ya, utawa ditaleni ya, alaihi ngatasi satir. Wa nahwuhu lan sepadane mau zarruhu au wad'u syaddin alaihi. Pokoknya si pribe bae carae kang kira-kira bisa rapet ya. Apa dikancingi, dipae kancing maning, diberesi yang beraja melorot, utawa ditaleni ya. Yang penting aja sampai melorot sehingga nanti auratnya ketutup, auratnya kelihat. Walaupun langkung kang deleng kuno ya. Jadi ketika terbuka itu walaupun langkung kang deleng kan ya tetap batal kan begitu. Karena kini urusannya karo Gusti Allah kan begitu. Tapi lamunan dalam kondisi apa sih beli sholat ya nanti juga tergantung juga, jadi tergantung. Walau lam yajid sekian lamunan orang nemu sapa musolli wong kang sholat mau orang nemu illa sauban kecuali pakaian najisan kang najis ya. Wala yajidu lan orang nemu sapa musolli ma'an ing banyu beli ketemu karo banyu yaksilu kang masuh sapa musolli hu ing mau sauban najisan bihi kelawan ma. Jadi langka kelambi maning kecuali anu kelambi kang najis ya. Apanan dibasuh dingin kemudian banyuwe langka ya, iki dadi kepriben ya. Ya maksudnya kelambi kang najis iki pakaian kang kanggo nutupi batasan aurat kono ya. Jadi dudu kaos lah lamunan kok sarung lah. Jadi bahasa kelambiku adalah yo bisa jadi ya sarung lah. Jadi sarungnya iki najis. Kemudian apanan dibasuh dingin banyuwe langka kan begitu. Hari lamunan kaos sih ya beli dinggo maning kan apa-apa asal wis anu sarunge kan begitu ya. Jadi kin sih ala pakaian yang diperlukan untuk menutupi aurat maksudnya ya. Fakaulani mangka iku ana dua pendapat ya. Fakaulani mangka iku ana rong pendapat ya. Jadi kaulani ini berarti ya sama-sama pendapat di Imam Syafi'i ya. Namanya kaul ya. Jadi kalau yang keluar dari Ashabus Syafi'i namanya wajhun ya. Al-Azhar utawi pendapat kang Al-Azhar kang jelas ya. Annahu iku sak temene musolli iku yusolli salat sub musolli uryanan hali telanjang ya. Jadi pendapat yang Azhar dari dua pendapatnya Imam Syafi'i itu ya, ini sama-sama pendapatnya Imam Syafi'i ya. Itu adalah dia sholat dalam kondisi telanjang ya. Jadi sarungnya najis ya. Sholat kan tetap wajib ya. Ya sudah sholat dalam kondisi
telanjang ya, wala i'adata ya, wala i'adata lan ora ana i'adah iku maujud ya, alaihi ingatasi musolli ya. Jadi pendapat yang azharnya itu kalau memang kejadiannya semacam itu ya, maka ya sudah sholatnya dalam kondisi telanjang dan tidak i'adah ya. Jadi beda ketika misalkan dheweke pengenan sholat tapi sebenarnya lempung ini bisa digunakan kanggo nutupi aurat. Nah, itu beda. Nah, hari kang pertama ya, misalkan nang apa aja kang pertama itu ketika dheweke ana lempung, nah kemudian dheweke salate telanjang ya, kok kudu diulangi salate ya. No, sedangkan kien pakaiane anu najise ya, nah kemudian dia sholat telanjang kok beli diulangi, no, kan konon ya. Nah iki bedae, hari ini kan bener-bener pakaian iki halangan, tidak bisa dipakai sama sekali. No, hari beku kang mau lempung, dia itu bisa sebetulnya menggunakan lempung mau, ya. Jadi lah menggunakan lempung masih bisa, cuman dheweke beli kiyeng, ya. Beli kiyeng nganggo nutupi kene nih, nganggo lempung ini, wah pakai kotor jelepot, ya. Tapi sholat kan tetep, ya. Nah, akhirnya beda ya ke situ, karena kalau ning urusan mau lempung sih, ya dheweke karena beli kiyeng lamak lemok ke, ya padahal kan masih bisa dipakai ya. Sehingga ketika misalkan dia sholat dalam kondisi telanjang karena dheweke beli kiyeng lamak lemok lempunge, akhirnya kemudian dia wajib mengkodoi sholatnya. Nah hari kiyen contoh kang nang apa aja beli kongkon diulangi sholatnya, yo karena nggak ada kesempatan, pakaiannya najis tidak bisa dipakai sama sekali. Nah itu beda ya. Wala i'adata alaihi, dan juga tidak ada i'adah, ora usah ngulangi sholatnya alaihi ngatasi musolli. Wasani utawi pendapat kang loro ya. Jadi pendapat yang kedua, yusolli iku sholat sapa musolli ya, fihi ing dalem mau sauban najisan ya, wa yu'idu lan maleni sapa musolli. Pendapat yang kedua, yo tetep dinggo aja sarunge ya, sarung kang najis tapi yo sholatnya tetep kudu diulangi. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau yang azhar yang jelas ya wis sholatnya nggak usah nganggo sarung telanjang baik ya, dan juga tidak diulangi ya. Nah pendapat yang kedua, nah ini dia tetap dipakai ya, walaupun najis nggak apa-apa dipakai, tapi engkai sholatnya diulangi. Yo enak yang pertama ya, wis utuh ke sholatnya ya, akhirnya beli ngulangi maning kan begitu. Walau kana sekin lamunan ana sapa musolli, ana iku mahbusan, iku dipenjara ya, dikurungi lah, terpenjara ya. Dipenjara iku bisa jadi anu ning kamar, fi maudi'in najisin, ing dalam panggonan kang najis, wa ma'ahu lan iku sertane musolli ya, saubun utawi ana pakaian siji ya, saubun wahidun utawi ana pakaian siji ya, mung-munge, layak fikang ora cukup apa saubun wahid ya, lil aurati kanggo nutupi aurat, wan najasati lan nutupi najis. Jadi tempat yang dia huni, tempat kang dheweke disekapi kuno ning kono ya bekase uyu kabeh ya, sehingga tidak ada ruang sama sekali untuk menempelkan anggota-anggota sholat kita ya. Sebenarnya sih ari beku urusannya tempat kang dimaksud nih sholat iku sedikit, patuk, tangan, karo sikil ya, iku kang dimaksud no. Jadi misalkan ning kiwi tengene najis ya, atau sejadah ning pucuke anu najise ya, asal beli ketempelan karo tangan kang ditemplekaken ketika kita sujud, beli nemplek ning batu ya, beli nemplek ning sikil, iku kan oli ya, asal tempat ya.
Jadi pokok tempat sih misalkan sejadah aja walikane najise swalike ya. Nah, kemudian kita kan dudu ning sewalikane najis swalike suci kan oli. Ya. Artinya begitu. Nah, sekian lamunan pak ruangan itu tidak ada ruangan atau tidak ada sama sekali ya. Jadi pasti ruangannya najis kabeh ya, dan kita tidak bisa menghindar. Nah, pakaiannya mung siji ya. Lamunan istilah kok kanggo nutupi aurat ya berarti enggak kita iki salat ning tempat kang najis ya. Jadi misalkan begini, ya niki tempatnya najis kabeh. Kemudian kita gelar sarung. Nah, itu kan enggak apa-apa. Ya. Karena kita tidak bersentuhan langsung. Pelapis kan begitu. Asal aja teles bae lah, teles kan akhirnya dia nempel, ya nempel ngerembes munjuk. Ya. Tapi lamun ngerembes munjuk misalkan terpali rapet ya apa-apa kan konon. Ya. Jadi misalkan uyu nih gini masih ngecempeng itu ngelar terpal tapi kan beli tembus munjuk. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi lamunan dia nganggo nutupi aurat ya berarti tempatnya najis. Lamunan kanggo gelar samperan aja najis tempatnya ya berarti kita udoan guys, telanjang. Nah, itu pribe ya. Bi maudi'in najisin wa ma'ahu saubun wa najasa. Menurut kaul yang azhar ya, fakaulani mangka iku ana dua kaul, ada dua pendapat aydzon halimali. Dalam hal ini juga ada dua pendapat. Azharuhuma utawi kang luwih jelase dari dua pendapat tadi, ya besutu iku gelar sapa mau wong utawa musolli hu ing asaub ya lin najasati karena arahe najis. Jadi digelar ya. Kan pilihannya kan apodingko utawa digelar ya. Nah, maka pendapat yang pertama itu digelar ya. Wa yusolli arian lan salat sapa wong utawa musolli arian hale telanjang bila i'adatin kelawan tanpa anai i'adah. Diusah dibaleni salat sah ya. Jadi cukup digelar saja. Nah, kemudian salatnya itu dalam kondisi telanjang salatnya sah. Wasani utawi pendapat kang kaping loroe yusolli iku salat sapa musolli wong fihi ing dalam saub ya alan najasati ingatasi najis ya wa yu'idu lan maleni sapa wong ya. Jadi kang keduae pendapat kang keduae ya yusolli fihi ala najis wis bagian salate dalam kondisi najis tempate tapi auratnya tertutup ya ono. Jadi hari mau kan bagian auratnya kebuka tapi tempatnya beli najis ya. Nah, ditutup sih karo sarunge. Nah, sekian berarti kang keduae ya berarti dinggo auratnya ketutup tapi salate ning tempat kang najis. Ya pado-pado bae beli tapi syaratnya wong sih. Ya syaratnya sholat kan auratnya kudu tertutup, tempatnya juga kudu suci saking najis. Wa yu'idu lan i'adah maleni sapa musolli ya. Nah, iki dibaleni nggih salate ya. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama ya enak ya. Jadi yang justru yang jelas yang azhar itu pendapat yang pertama, digelar salate dalam kondisi telanjang ya, karena menghindar dari najis itu lebih didahuluaken ngono ya daripada beli nutupi aurat maksudnya si onon ya. Karena lamunan resiko hitung-hitungan kerugian itu luwih gede ketempelan najis daripada kita iki beli nutupi aurat kono, pertimbangan ulamanya begitu ya. Resikonya ketempelan najis iki lebih besar daripada nutupi aurate ya. Hari auratnya beli ketutup yang penting kan langkah najis sih kan begitu maksudnya sih kan begitu. Itu lebih dianggap
luwih ringan daripada aurate ketutup tapi anu najise. Nah, itu pertimbangannya begitu. Walau lam yajid sekin lamunan orang nemu ya sopo al-ari wong kang telanjang orang nemu illa sauban kecuali pakaian li ghairihi kadue selaine mau al-ari haruma mangka haram alaihi ingatasi al-ari wong kang telanjang mau opo sing haram opo lubsuhu opo ngenggo saub bal yusolli bahkan kudu salat sopo mau arian ya utawa musolli arian hale telanjang wala yu'idu lan ora maleni salate sopo mau al ari wong kang salat dalam kondisi telanjang mau. Jadi misalkan kita iki pakaiane kena najis ya anu pakaian tapi pakaiane wong ngono ya. Jadi ngosop loh bisa jadi ya. Bisa jadi ngosop atau bisa jadi oli nyolong lah. Kita pengen sholat pengen nelangko apa jadi gini anu pemian colong bae misalkan ya kan. Nah, kita pengen sholat pisan tuh kan konon ya. Cuman kan sarungnya langku masuk sholat karo utuh ya. Jadi nyolong sarung ning pemian paman ya. Ya bisa jadi nyolong digawe terus digawe balik bisa jadi dibalikaken maning kono no. Tapi sing jelas anu pakaiane wong sejen kang tanpa adanya ijab kabul nyili to apa maksudnya si konon ya iku harum alaihi lumsuhu yo haram dingko ya. Jadi kita pedo nganggo bae tanpa izin iku yo haram ya bahkan salate tetap kudu dilakoni dalam kondisi telanjang ya salate tetap telanjang bae daripada ngenggo tanpa izin walaisa lahu wala yu'idu lan ora maleni. Cuman permasalahannya lamunan ana wong iku wis kejadiane mengkenen ngono no ya. Jadi kan kang ditakonaken salat ngenggo pakaian tapi pakaiane oli nyolong misalkan utawa oli nyilip di bawara salate sah to beli salate tetep sah ya no cuman ya bagus ini ya bagusnya yo aja mekonon ya bagusnya salate udo bae udo kan salate tetep sah bahkan dikongkoni udo daripada oli nyolong. Nah sekian lamunan anak wong kang meraktekakene mekonon misalkan jadi begini masalahnya ya ari sholat tetap sah. Jadi ini adalah masalah-masalah yang bukan masalah-masalah kang umum ya. Arti pembahasan ini bukan pembahasan yang umum. Jadi kadang-kadang wong iku belum ngerti ya. Karena ini bukan masalah kang umum ilmu bisa diketahui. Jadi ini masalah yang halus ngomong kasarane. Hanya orang-orang yang mengkaji secara dalam yang tahu ya. Jadi kadang-kadang kita juga kalau belum tahu dalil-dalil ini, kita pengen sembahyang, yo pakaiannya batur petak syukur. Iya kan? Jadi misalkan kita iki pernah ngelakoni sholat kang model mengkenen, ya pengian pada waktu ning kana kemudian batakati batur kita lagi langka ya, taksili, duduk di sili, gosap lah. Yang arane kan berwara ya. Nah, pada waktu itu kita kan hukumnya belum ngerti gini ya dorong ngerti hukumnya kepriben artinya hukum yang jelasnya itu kan kita nggak usah nyukut pakaiannya wong ya cukup sholat bagian telanjang kan ya kan kono aja bagian telanjang kan ya daripada kongkon ngosap pakaiannya batur ya tapi dorong ngerti kita ini yang hukum kang model makanan ki akhirnya pada waktu pengian itu prakteknya mengkonon ya. Nah, itu sholatnya pribe, sholatnya sah. Ya, sholatnya tetap sah. Nah, cuman boko wis ngerti kan akhirnya dari pertimbangan, ya. Jadi dari pertimbangan, wah ya hari makan di utuh sholatnya, ya. Kan begitu daripada ngosap dakate batur. Tapi lamenan ya wis ngerti sampean anggar ngosap, ya berapa apa sebenarnya? Maksudnya duduk berapa apa ya? Sholatnya tetap sah, tapi resiko ngosabe iki resiko anu sanksi ya kono no. Ya.
Nah, sanksi ini juga bisa ya asal nyaluk ngapuru tulisan wonge bener-bener ngapurus ya nggak apa-apa kan kono. Ya. Cuman kadang-kadang kita iki pokok urusannya hakul adami ini ya sangat rumit. Ya. Jadi kalau hakullah kan musamahah. Gusti Allah Maha welas asih, ya, Maha pengampun kan begitu. Sangat ringan kan begitu. Kalau dengan sesama hakul adami kan ya musahah ya, artinya beli gampang ngono ya. Ya hari sekedar ning cangkem ya pugu. Ya. Ya nyaluk maaf ya, tak maafaken. Itu kan dalam wilayah-wilayah cangkem ya. Tapi masalah hati kita kan nggak tahu ya. Padahal bisa kita iki urusane selesai itu ketika dari hati. Ya, kalau dari cangkem saja ini belum selesai. Ya. Kula gawe kesalahan ning paman oding misalkan. Yo gawe kesalahan bela. Ya. Kita nyaluk maaf, pamane maafaken ya. Cuman pamane iki yo kedeleng sih kayo tulus kan ya. Tapi ning jero atiye ketika masih ada ganjalan durung maafaken, ya belum selesai ki. Dosa kita ki masih nempel. Itu kan begitu. Kecuali betul-betul atiye pamane iki wis memaafkan secara tulus ya. Jadi dudu hanya sekedar ning sangkep terusan beres yo. Kunci hukum dohir no kan ya. Makanya begitu. Jadi ini masalah sholat juga begitu ya. Jadi kan pertimbangannya kan begini ya. Daripada ngosab liweru ya, supaya masih dalam kondisi telanjang sholatnya dan tidak ya ada. Walaisalan ora ana lahu kaduwe wong opo akhzuhu opo nyukut mau pakaian mau ya. Nyukut pakaian mau sauban ya minhu saking ghairi saking wong sejen saking bature kohron kelawan maksa ya. Jadi kita juga nggak boleh ya mengambil secara paksa. Nyili bebroli misalkan ya, kan ya nyili sarung bebroli misalkan ya beli usah ya. Jadi tidak boleh juga kita nyili secara maksa ya. Jadi nyili siang gue sholat misalkan ya. Artinya secara memaksa kan gitu ya. Masa gue sholat bebroli. Wis aja dereng-dereng makonon ya. Artinya cukup kamu sholatnya dalam keadaan telanjang. Walau wahabahu sekian lamunan ngupai ya, ngupai sopo wong ghair mau ya. Ngupai hu ing saub ya. Jadi dheweke wong sejen baturi kita iki berniat memberi lam yalzam mangka ora wajib ya hu ing musolli opo qabuluhu opo nerimae ya, nerimae saub, terima pakaian. Bahkan sampai ketika misalkan kita ku pengen sholat ya, pakaiannya langka, pakaiannya najis ya, ana wong kang ngupai nih kita ya, taruhlah wadal ngupai itu kita pagi ya, artinya sarung ya kanggo sholat, kita nih beli wajib nerima, paham ya? Yo diterima yo apa, ditolak yo apa, artinya tetap sholat telanjang ini masih oli ya. Artinya tidak keharusan kita wah wajib diterima aja terusan anggo sembahyang, tidak ya. Artinya kewajiban menerimanya juga tidak ya. Kewajiban menerimanya juga tidak ya. Kan bokatan jari dipai kan wajib diterima, mana mina anggo sembahyang beli ya, tidak wajib menerima. Sampean apanan nerima ya srok dinggo berarti kanggo sembahyang. Lamunan sampean beli nerima pun tetap sembahyang udoe iki dalam kondisi telanjangnya sah. Tanpa ada. Maksudnya begitu. Ya sebenarnya sih konteknya ya walaupun dipai juga kita kudu hati-hati kan ya. Walaupun dipai juga kudu hati-hati maksudnya. Apa maning sampai jaluk kan konon ya. Nah, begitu. Jadi memang Imam Taqiyuddin ini ya hobi memberi sih hampunan kok ya. Artinya jadi yang menjadi latar belakang pemikiran beliau itu ya karena
Beliau itu ya hobi ngupahi kan konon. Jadi ketika ndeleng apa sih anu wong kang ngupahi gede kemudian sampean jejaluk itu sangat terisi kan begitu. Ya karena kebiasaan beliaunya itu ya memberi. Nah, ini kan pendapat-pendapat yang diuraikan oleh Imam Taqiyuddinnya kan begitu. Fil as-sahih menurut kaul kang sahih. Alasannya apa? Lil minnati. Karena arahi watir ngundat ya, watir diundat ya ketika ngundat iku ya melaskan pahala ilang. Wis sarunge ilang dinekaken ganjarane hilang ya. Jadi walaupun untuk kebaikan sekalipun lah menana kok ketika timbul ngundat-ngundat ya melas ya bahaya kan konon. Apa maning kang hanya sipate bukan ibadah artinya formalitas biasa kan konon. Ning sipate kebaikan kan. Ya mulane kang kudu diwaspadai ya termasuk wong kang duwe santri, wong kang mulang ngaji. Ya iki ya bahaya ya ketika ngundat sih aku bengen goblok pinter kan nang isun jadi lempeng nang isun ini kan bagian ngundat jadi ngundat itu bukan hanya sekedar ngundat duit utawa bebaturan utawa apa-apa ya justru yang parah itu ketika kita ngundat dalam urusan ibadah diundat itu lebih parah kan konon ya walaupun istilah ngundat-ngundate ning urusan materi ku beli kena, tapi kan masih rada pantes. Iro kebengen tak pakane kita ya urip tak kadokaken lapo. Nah, kemudian siraku dong kiyen dadi ndlok temen ya, boro-boro ini kan gitu ya. Ya walaupun beli kena, walaupun tetap ngilangaken tapi kan rado prigel ngono ya. Artinya rado prigel ya. Tapi pokok ning urusan ibadah baik ya kang jelas bahwasanya urusan ibadah itu merupakan hidayah sang Gusti Allah ya kan ari wong kang wakal ngaji wakal ibadah wong kang pinter itu kan karena petunjuk kang katonane jelas bahwasanya itu merupakan anugerah sang Gusti Allah kan konon ya. Nah, itu kemudian diundat-undat nah itu kan lebih parah ya lebih parah lagi. Jadi walaupun dipai juga begitu ya. Jadi harus tahu jelas juga bahwa kang ngupai kita iki betul-betul bakal beli undat-undat konon. Watire tembak ngupai bener diundat-undat masih ning cangkem bisa ketelak ini. Bisa ketelak. Walau a'arohu sekin lamunan nyiliaken ya harimau kan ngupai nah sekin nyiliaken taksili ya pokok disili si lazima mangka wajib hu ing musoli opo qabuluhu opo mau nerima saub dadi lamunan ki sampean pengen sholat langka pakaiane karena najis taksili ya no pokok anak kang nyili kita wajib nerima ya aja sampai beli nerima ya pokok di sini nih kita wajib nerima artinya kita broli misalkan tak tolak lo sembayangnya udah baik konon kok broli pokok nyilisi ya tapi lamun wong ngupai nah kita oli nolak ya konon om ya iya bari pokok ngupai watir diundat-undat undat-undati watir jelas ya jadi titik permasalahan ini ngundat-ngundat iki jadi lamunnya aja kita pai wah kita beli wajib nerima maksudnya wis sholat udu kan oli ya. Tapi beku wonge dudu ngupai tapi kita taksiliaken nggih nah, taksili ya nah kita wajib nerima ya dibeli kenal lamunan wis lah beli usah disili kita sholat udu bae ya beli kenal kan nih sholat bisa ya lazimahu qabuluhu ya alasane liduk fil minnati karena lemahe minah pengundat ari wong di pai mana ini dibalacakan maning ya kan ngundat-ngundate kepriben ya walaupun istilahnya tetap ngundat-ngundat si anu cuman resiko cilik
kecuali ketika disili bodol. Nah, iki wah barang tes dinggo niki yen ya. Jadi keslumut kono ya. Iyo. Nah, tapi hal-hal demikian ini kan sangat langka kono ya. Apa maning sifatnya kanggo salat kang mung 5 menit. Ya, salat 5 menit. Fa illam yakbal mangka lamunan orang terima sapa musolli sapa wong ya wong kang disili mau wasola lan salat sapa wong arian hali dalam kondisi telanjang ya lam tasihha mangka ora sah apa salatuhu apa salate musolli alasane likudratihi karena mampu musolli alas sutroti ingatasi nutupi aurat ya. Jadi bedanya mekonon, dari lamunan dipai, ya sampean nolak, ya wis telanjang bae, salate sah, karena dia itu ngupai, tapi lamunan dia dheweke nyili, ya, no sampean wis dosa loh kita salate udah bae, nah salate bisa, bedanya apa? Pengundat-ngundate lebih dalam lamunan sampean dipai terima ka, hari disili sih ya beli, yang mana mana dibalekaken, kan kono. Alasannya begitu. Jadi pancen ngundat-ngundat itu sangat berbahaya. Ya karena ya otomatis wong mbok ngundat-ngundat itu kan amale ilang masalahnya. Bukan kono. Ya, wong tua ning anak ngundat-ngundat ya ilang makani 10 tahun nih. Tapi kita juga perujutkan priben ya tobat. Bukan kono ya. Tobat ya karo Gusti Allah kalau nyaruk ampuran yang anak kan iya ngobrolan halus aduh gitu ngundat-ngundat kan kono ya. Jadi setiap amal yang ngundat-ngundat itu bisa menghilangkan nilai pahala kita. Jadi nabung-nabung wis oli ake nah anu kang ngerampok diantara ya kang ngerampok ya alminah itu ngundat-ngundat. Wala tubtilu sodakotikum bil manni wal adha ya, maksudnya manni minnah itu adalah yang ngundat walau ba'ahu sekin lamunan ngedol sapa ghair wong sejen yang patur mbu sapalah mbu sedolor hu ing saub ya iyahu yahu ing mau ya iyahu ing wong ya wong kang pengen nglakoni salat mau kinsi taksili si beli ya tak pai beli tapi takdol kira kan harapan salat no kan kono ya oh takdol ki ya si loro kesempatan namenanu kok kira mana mene pakaiane najis kira kudu salat nggih takdol ya takdol au ajarohu utawa nyewakaken ya ini kudu disewa gitu ya kudu disewa bahwa ya mangka utawi mau ya jadi au ba'ahu au ajarohu ya hukumnya priben lamunan prosesnya proses jual beli utawa proses sewa ya iku kalmai kaya dene masalah banyu ya kaya dene masalah banyu fit tayamumi ing dalam bab tayamum ini panduannya sama ya artinya di dalam bab tayamum artinya ketika dia menjual kita duit-duitnya ya no artinya duitnya anak dan duitnya iki ya pancen ya duit luwi no kan konon ya duit kanggo mangan kowe tuku mangan ya pancen ada lebihan duit ya dan kemudian sarungnya iki ngedole sesuai standar ya lamunan atlas ya rego piran kan konon ya sesuai standar ya maka wajib kita tukuin wajib ya jadi ketika kita posisi anak duit rego standar wajib nuku ya artinya di situ adalah ujian kita iki mentinggalkan dunia atau akhirat kadang-kadang diuji wong kadang-kadang ditodong ya
Jadi wong mbok lamenan ben mendingan akhirat kan akhirnya kan ya dadi wah wis belok masih mending di sholat daripada kongkon tuku sarung ya kan begitu ya. Nanti ya mungkin ini adalah ujian, jadi suatu saat kita akan diuji lah. Nah ya maka kudu wajib dituku ya, hari pokok standar kang sifatnya beli nekek lah bahasa, harganya wajar. Nah, lamun sewa yo sewa wajar, lamun didol yo regane kang wajar, dan kita anak ya regoe wajar, kita langka duite. Nah ya beli wajib nuku yang langka duite sih pripet ya, langka duite. Nah lamunan istilah kok duite anak regae larang ya beli wajib nuku ya, karena yang nggak wajib juga semacam itu. Ning bab tayamum iku anae ya, bahwa kalma ifit tayamum wa yukrahu lan den makruhaken apa ayu sholliya apa arep nyentah salat sapa musolli sapa wong bisaubin ing dalem pakaian, nggunakaken pakaian apakah yang dipakai atau yang dijadikan tempat ya, fihi ku tetep ing dalam saub suratun utawi ana gambar wa tamsilun ya tegese ukiran-ukiran loh gambar. Jadi makruh ya ketika sholat gambare kan ngono ya, asale nganggu konsentrasi ya. Sampean lamunan ngaji kitab Ihya Gedeng kok masjid kang diukir-ukir kok wis makruh ya, diukir-ukir secara indah apa kok ya, katonane kesawange bagus ya, tapi segala sesuatu yang menghilangkan konsentrasi orang sholat itu hukumnya makruh kan. Jadi itu ya, jadi kang ana gambare, kang ana ukiran-ukirane ya yang bisa berpotensi ya, karena bisa berpotensi kan mohon ya. Jadi alasan kemakruhane iku bisa berpotensi. Ya berarti kang polos ya, lamun ireng yo ireng, budi kudu anu ya. Lamunan kang modele legit kayo klambi Kang Umar ya ben ya apa-apa langko gambar ya. Tapi lamun kelingane legit iku. Nah, kene klambi kayo legit bisa bereng-bereng misalkan. Nah, itu yang menjadikan makruhnya itu ya karena mengganggu konsentrasi itu ya, mengganggu kekhusyuan kita. Wal mar'atu lan makruh sapa wong wadon, salate wong wadon ya, mutanak kibatan hale ngenggo tutup cadar ya, nikob ya, illa antakuna kecuali arep nyentah ana sapa si mar'ah ana iku fi masjidin ing dalem masjid, wa hunaka lan ing dalem kono-kono panggonane masjid ajanibu ya, utawi pira-pira wong lanang kang sejen layah tarizuna kang ora pada bisa ngreksa sapa ajanib wong lanang kang sejen anin nazori saking ndeleng ya. Jadi maksudnya begini, wong wadon lamun salat ning umuh nganggo cadar, are ning umuh kan nganggo sapa-sapa ya, paling aneh laki atau sedulur-sedulur. Nah itu makruh ya, makruh. Nah beli makruh soten ketika dheweke salate ning masjid ya. Salat ning masjid dinggo nikobe ya. Ya, ketika salate ya, itu tidak makruh ya. Kalau memang ning masjid iku akeh kucing garong ya. Wong blotot bae lamun kok. Akeh kang nyawang lho kan kono ya. Akeh kang nyawang lamun kok. Ya, jadi akeh kang mata-mata yang memandang ya, yang tidak bisa menjaga kan. Nah, iki ngenggoni kobe beli makruh ya, mulai perjalanan ini ya, mulai perjalanan sampai sholat ya, itu tidak makruh. Tapi lamunan jeneng masjid iki langka sapa-sapa, misalkan langko golongane wong kang model mekonon lamunan kok ya, golongane wali kabeh ning masjid ini ya, ya maka tetap makruh
Ya. Ya jadi kemakruhan sih gara-gara akeh kang wong kang berpotensi mencuri-curi pandang kan kono ya. Karena dia menawan kan begitu. Tapi lamunan istilah wong kang wis pewot kabeh, ya beli masalah kono ya. Artinya apa sih tetap makruh juga nanti nggo nikobin. Ya karena ketika misalkan di buku nikobi kan sapu kang apan mencerong kan kono ya. Artinya iya maksudnya. Jadi alasannya begitu. Jadi kalau memang tidak ada unsur-unsur yang membuat seseorang itu tertarik, ya makruh nanti ya nganggo nikobinu ketika sholat ya, ketika sholat ya. Ada masalah nganggo nikob je kepriben, yaitu kan khilaf kan begitu Kang Fani ya. Artinya dalam mazhab Syafi'i sendiri sebetulnya kalau yang asohnya itu yang nggak usah pakai nikob kan, maksudnya yang asohnya ini sih ya nggak usah pakai nikob kecuali ya dia itu orangnya menawan ya sehingga ketika nggak pakai nikob itu banyak yang melihat ya bukan begitu. Maka bagi kang model makanya niki ya kewajiban ini ditutupi ya. Pokok kang ayu loh bos ngomong kasarannya kang ayu pisan sehingga kemudian gawe deter-wader jagat lah mana kok ya. Nah kan begitu ya wajib ya. Tapi misalkan kang kita penampilannya kayak biasa-biasa baik lah mana kok ya, maka yo menurut yang asoh ya bisa di nikop-nikopi maning kan kono ya. Mana ya enggak, kita secara umum lah kan kono. Yo ari merasa ayu yo beda kan kono. Yo kari dideleng pe sampean iku akeh kang mencerongi beli ya. Bahwa akeh kang mencerongi ya berarti kategori ya berarti wajib ditutupi. Ya. Tapi lamun aja wong biasa-biasa bae. Langgo sing pencerang-pencerong. Nah, ya berarti ya beli wajib. Nah, jadi menurut yang asohnya begitu. Yang asoh itu yang nggak usah dikasih nikob. Itu pun dengan catatan ya. Dengan catatan ya artinya dia itu tidak mengundang pencerongan itu ngono ya dalam mungkin ya karena kondisi usia wis rada tua ya tambah repot misalkan tinggu konon kan konon. Tapi lama masih masih menawan, masih apa. Nah, nanti itu ya yang asohnya malahan kebalikan nih konon ya. Yang asohnya wajib ditutupi bagi orang yang cantik. Ya. No. Tapi lamunan aja cantik oli beli ditutupi. Ya oli maning lamunan kok. Kan kaulnya itu kan ada dua, ya. Artinya cuman pendapat yang sohehnya itu begitu, ya. Lamunan aja kita aja ayu, ya. Kemudian beli usah nganggo nikoban maning ya oli beli. Ya oli, tapi menurut pendapat yang kedua, bukan pendapat yang asoh kan konon. Artinya ketika kita membuka pun ya beli dosa kan. Karena dalilnya itu kan jelas ya. Artinya kecuali apa-apa yang kebiasaannya itu tampak. Yang biasa tampak itu di dalam Al-Qur'an diterangkan begitu itu kan wajah karo tangan ya, telapak tangan ya. Jadi nanti balak-balik ya. Jadi kalau bagi orang-orang yang cantik menawan menurut kaul yang asohnya yo wajib ditutup menurut kaul yang asoh. Tapi lamunan aja kita aja ayu cantik menawan ditutup maning ya. Anu beli kang ngoliaken yo ana. No kan kono. Tapi beli asoh. Nah sekian lamunan aja wonge kang apa sih nggak ada pengaruh sama sekali wonge beli menawan beli apa atau wis sepuh lah usiae. Ya menurut yang asoh ya kebalikannya kudu dibuka. Nah, amberan juga selepek. Ya, nah yang khairul asohnya itu ditutup. Ya. Fa'in khifa ya, mangka lamun dikuatiraken ya minan nazori saking pendelengan ilaihi maring mau mar'ah apa ma perkara. Jadi sesuatu yang dikhawatirkan itu apa? Ma perkara. Ya juru ya. Ya juru kang narik utawa kang nimbulaken apa ma ilal fasadi maring kerusakan ya bahkan ya
ketika misalkan dikhawatirkan terjadi sesuatu yang di luar batas, ya, ilal fasadi yo haruma mangka haram alaiha ingatasi mar'ah opo rof'un nikobi, ya, opo buka nikom. Jadi kalau misalkan terbuka, ya, dia khawatir, ya, khawatir bukan hanya sekedar dipandang, ya, tapi diperkosa loh. Nah, ya. Jadi kekhawatiran ini lamunan kini dibuka ku saking ayu ya, saking terolop-terolope, ya. Nah, kemudian terjadi bukan hanya sekedar wong padu pelatat plotot, ya, tapi juga kerusakan, ya. No, Kang Umar nyarok li duel-duel apa ngerangkul. Artinya kefasadan, ya. Ya kalau ketakutannya sekedar dilihat kan makruh, ya kan. Tapi lamunan ketakutannya itu lebih dari sekedar dilihat, wedi dirangkul-rangkul, ya, wedi dimek-mek. Nah, itu kan berarti mancingnya fasad, ya, kerusakan. Maka bagi orang-orang yang semacam ini, yang penampilannya menawan dan dia merasakan ketakutan semacam itu,